Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Di antara nikmat itu ialah nikmat iman dan nikmat Islam yang patut kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang telah menurunkan kitabnya yakni Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semua. Bahkan seluruh aspek kehidupan kita telah diatur, bahkan telah disempurnakan oleh Al-Quran. Dan telah mengutus Rasulnya yakni Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga salawat salam kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan bersaudara Allah Subhanahu wa taala. Semenjak orang lahir di dunia, pasti sampai saat ini pasti orang pernah namina ngalakonan perjalanan. Bahwa eta perjalanan teh kota antara kota, provinsi antara provinsi, bahkan perjalanan kita teh misalnya ke tempat pidamalan alurang atau ke sekolah, pokoknya pasti orang pernah melakukan perjalanan ini. Bahkan ketika orang terus melakukan perjalanan ini, pasti tujuan akhirnya orang bisa pulang ke rumah kita dengan selamat gitu. Tapi pernah untuk bapak-bapak, ibu-ibu, ketika orang melakukan perjalanan, orang berpikir bahwa sana orang itu bakal melakukan namanya perjalanan gitu. Tapi yang membedakan perjalanan di sini, yang pertama perjalanan ini sangat panjang, yang kedua perjalanan ini tidak akan kembali lagi ke dunia, dan yang ketiga perjalanan ini tidak akan kembali oleh siapapun. Maka perjalanan ini adalah perjalanan setelah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah, yang mempunyai, yang bernyawa, kata Allah pasti akan merasakan kematian gitu. Bahkan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan, kata Allah gitu. Simkuring bapak, ibu, teteh, pasti bakal ngerasakan menamina kematian. Mau itu cepat ataupun lambat, pasti bakal menamina kematian gitu. Gitu. Nah, kematian itu bisa diukur, misalnya kesepuh, mohon maaf, atau misalnya kedama. Tapi kematian ieu mah bakal datang ka jalmi anu mana cek Allah pas dihendaki. Gitu. Perjalanan ieu teh gitu. Perjalanan setelah kematian dia bahkan butuh namina bekal gitu. Ketika perjalanan di dunia orang bekalna ada berupa harta yang kita miliki. Nah, kalau misalnya perjalanan setelah kematian dia bekalna adalah amal-amal naon-naon anu kawan dilakukan di dunia gitu. Tapi cek Allah aya jalmi anu mana anjeunna ketika di dunia alim bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk menyiapkan bekal-bekal nanti untuk perjalanan setelah kematian anjeunna alim gitu. Maka Allah menceritakan kondisi orang-orang ini. Maka dalam firman Allah, hatta idza jaa ahadahumul mautu ila qala rabbirji'un. Maka kata Allah, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, maka nanti mereka berkata kepada Allah, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Apakah mereka meminta kembali ke dunia untuk misalnya menambah hartanya, ataupun misalnya jabatannya, atau misalnya mereka ingin membawa jabatannya, hartanya, bahkan apapun yang mereka miliki di dunia untuk sebagai bekal nanti perjalanan setelah kematian ini? Tidak. Tidak ada tujuan yang lain. Mereka hanya ingin beramal saleh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya ingin beramal saleh. Maka nanti kata Allah, mereka ingin berkata, qala rabbirji'un la'ali a'malu shalihan fi ma taraktu. Ya Rabbu, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh terhadap apa yang aku telah tinggalkan di dunia. Tetapi jawaban Allah, kalla, sesekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya perkataan mereka yang tadi meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh terhadap apa yang mereka telah tinggalkan. Nah, kata Allah, sesungguhnya perkataan itu hanya ucapan saja. Omong doang muncul sudah ngomong gua. Karena Allah tahu manusia itu tidak bisa dipegang janjinya. Maka kata Allah, percuma. Sekali tidak. Inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'ats. Maka nanti di hadapan mereka itu ada dinding.
sampai hari dibangkitkannya manusia. Di dalam tafsir Jalalain menyebutkan bahwasanya dinding ini namanya barzakh, Pak Bu, pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Nah, dinding ini menunjukkan bahwasanya manusia tidak bisa lagi kembali ke dunia, gitu, terhalau di dinding ini. Walau alam bentuknya bagaimana atau dindingnya seperti apa, walau alam. Nah, di ayat ini Pak Bu, kita bisa melihat orang-orang yang begitu menyesal karena mereka kekurangan amal, gitu. Ketika perjalanan itu dimulai, barulah mereka mulai menyadari, gitu. Padahal dulu ketika di dunia mereka masih diberikan hidayah oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah, bahkan untuk bisa kembali dari kelalaian kepada ketaatan, untuk bisa kembali dari kekufuran kepada keimanan, bahkan bisa kembali dari jalan yang sesat kepada jalan yang lurus. Akan tetapi mereka tidak mau mengambilnya, gitu. Bahkan ibunya misalnya Fir'aun teranggung, tapi Fir'aun teh pasti orang terang, misalnya anjeunna azza zolim wa duraka, bahkan misalnya anjeunna pas berkata bahwasana rabbukumul a'la. Tapi Allah zalim tidak. Allah membiarkan tidak hambanya untuk terserah. Tidak. Allah datangkan dua nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Akan tetapi Fir'aun tidak mau mengambil dari apa yang tidak mau mengakui dari apa yang diambil oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, gitu. Maka beruntunglah orang-orang yang di dunia ketika mana anjeunna Pak Bu disibukkan ku ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disibukkan untuk terus memperbanyak amalan-amalan soleh yang berkualitas, bukan hanya tentang kuantitas saja. Bahkan anjeunna terus memperbaiki ibadah-ibadahnya. Bahkan anjeunna terus mempersiapkan segala rupina, mengkoreksi dirina, bahkan memperhatikan kualitas keimanannya, bahkan terus meningkatkan kualitas imannya. Bahkan nanti ketika kematian itu tiba kepadanya, mereka sudah mempersiapkannya dengan semaksimal mungkin. Nah, bahkan merugi juga orang-orang yang mana ketika anjeunna kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, zalim, terus durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, terus tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan tandingan-tandingan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan mereka dapati adalah penyesalan yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam surah Al-Furqan ayat 27 Pak diceritakan wa yauma ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi. Maka nanti kata Allah, orang zalim itu sampai menggigit dua jarinya. Di tafsir Jalalain mengatakan bahwasanya menggigit dua jari, sampai-sampai mereka menggigit dua jarinya itu adalah bukti bahwa mereka sangat menyesal, kekecewaan pada dirinya. Bapak Ibu sekalian, simkuring Bapak teteh bakal ngalakonan perjalanan ieu teh. Perjalanan mau diawali kematian, bahkan dibangkitin ke Allah di yaumul kiamat, bahkan nanti pada masyarakat dikumpulkan, bahkan pada akhirnya surga dan neraka, pasti bakal ngalakonan perjalanan ieu. Dan yang namanya perjalanan Pak Bu pasti ngabutuhkeun bekal, gitu. Nah, mungkin ada aya perjalanan anu mana teu ngabutuhkeun bekal, pasti kapaksa eta. Pasti orang membutuhkan bekal. Dan yang harus kita khawatirkan itu bukan hanya tentang kematian itu saja yang akan datang kepada kita. Karena yang namanya kematian itu sudah pasti akan datang kepada kita, Pak. Dan ada yang lebih kita khawatirkan lagi tentang bekal yang sudah kita siapkan di dalam dunia. Apakah kita sudah yakin bekal kita sudah cukup, Pak? Tidak yakin, gitu. Terus amalan apa yang akan kita bawakan? Amalan apa yang akan kita andalkan sebagai nanti bentuk bekal nanti di perjalanan setelah kematian ini? Mungkin kita masih ragu, gitu. Kalau misalnya amalan sholat, Pak Bu, amalan sholat anu mana, gitu. Terkadang sholat wajib saja kita masih membawakan urusan-urusan duniawi. Anu mana saja sholat, terkadang misalnya orang pohon nyimpen kunci, pohon nyimpen atos ketika sholat menjajal ingat. Ya, begitu cintanya kita sama dunia, gitu. Kalau misalnya amalan puasa yang mana? Kalau misalnya puasa Ramadan, terkadang kita belum bisa menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita. Bahkan ayah jalmi Pak Bu, anu mana anjeunna can tiasa ngajaga sampean ame teu belok kawan jadi juri sub ayah eta teh. Nah, contohnya ketika kita Pak melakukan perjalanan dunia, pasti kita mempersiapkan segalanya. Contohnya di bulan Ramadan Pak Bu pasti aya namanya budaya mudiknya. Wah, kudu mudik mah gitu. Eta ge anu gaduh keluarga jauh. Ai misalnya nu gaduh keluargana beda RT beda RW, terkadang mudik udah cakepnya. Nah, ketika orang mudik eta teh pasti orang mempersiapkan sebelum hari-hari mau mudik. Wah, mempersiapkan segalana, pakaianna, terus artosna, transportasina, pokoknya tong sampai aya nu kurang gitu. Pokoknya masa sebelum hari-hari terus di packing barang teh. Semaksimal mungkin sehingga nanti ketika berangkat dari rumah mau mudik itu tidak ada yang kurang, tidak ada yang ketinggalan.
Nah, begitupun juga perjalanan nanti setelah kematian ini, kita juga harus mempersiapkannya dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal seperti apa yang diceritakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maka mumpung ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah di dunia, maka gunakanlah sebaik-baik mungkin. Maka gunakan untuk terus memperbanyak amalan-amalan saleh yang berkualitas, mengkoreksi diri kita, apa yang kurang dari diri kita perbaiki, gitu. Misalnya dari lisan kita belum baik, maka kita perbaiki, gitu. Terus kita melihat kondisi keimanan kita, memperhatikan kondisi keimanan kita, terus kita meningkatkan kondisi keimanan kita agar terjaga. Terus kita menjaga diri kita dari kemaksiatan yang sedang merajalela pada zaman sekarang, gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti mereka. Terkadang kita tanpa sadar bahwasanya amal kita kurang, bahwasanya kita amal kurang, dosa banyak juga, terus jaminan surga belum ada, tapi layaknya kita hidup di dunia seperti udah mendapatkan jaminan surga, gitu. Karena kita kayak gitu. Bahkan bisa jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya tentang menuntaskan kewajiban saja, gitu. Tapi esensi dan manfaat dari ibadah yang kita lakukan mungkin kita jarang untuk merasakan itu. Maka terus kita memperbaiki diri kita untuk jadi lebih baik lagi. Terus mempersiapkan bekal untuk nanti perjalanan setelah kematian. Kita semuanya akan melakukan itu. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita malah memikirkan kumaha kayaknya ngopor teh, kayak masak upah teh kumahanya, kayak beli baju lebaran kumaha. Nah, jangan sampai orang memikirkan itu. Ada yang lebih penting yang harus kita pikirkan adalah mencari bekal nanti. Apalagi di bulan Ramadan ini kita gunakan sebaik-baik mungkin, gitu. Jangan sampai bulan Ramadan ini sama seperti bulan tahun yang kemarin, harus ada perubahan, harus meningkat, gitu. Kita jadikan diri kita untuk menjadi lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan sehingga bulan Ramadan tahun ini lebih bermakna lagi dari bulan Ramadan yang lainnya. Sehingga nanti bulan Ramadan itu sudah selesai, kita masih mendapatkan manfaat dan esensi dari bulan Ramadan ini di bulan selanjutnya, gitu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kita. Memperbanyak amalan-amalan saleh untuk sebagai bentuk bekal sehingga nanti kematian itu sudah tiba, kita sudah siap untuk mempersiapkan bekal itu dengan semaksimal mungkin. Maka mudah-mudahan anu husim kuring disampaikan bisa manfaat, termasuk kasim kuring ngalira sebagai pengingat untuk yang kasim kuring ngalira. Mudah-mudahan beli ayah bahasa sim kuring anu kirang marna atau anu kirang saya hamunten kita. Untuk berdoa subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.